Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Saya guru matematika di SMP Negeri 2 Bandar Baru, Kabupaten PD Jaya, Provinsi Aceh. Seperti teman-teman bisa lihat, di belakang saya banyak sekali buku. Ini merupakan taman baca masyarakat yang dikelola sendiri oleh istri saya di rumah kami. Biasanya banyak anak-anak tetangga yang membaca buku di sini. Sedikit saya ceritakan latar belakang saya sebagai seorang guru. Saya orang yang sangat terobsesi dengan Olimpiade Matematika. Bahkan banyak buku koleksi di sini adalah buku Olimpiade Matematika. Seperti contohnya buku ini, dan masih banyak lagi buku-buku Olimpiade Matematika yang menjadi koleksi di taman bacaan kami. Alhamdulillah, sejak menjadi guru pada tahun 2013, sudah 2 kali saya mendampingi anak didik saya lolos ke tingkat nasional di ajang Olimpiade. Yang pertama pada tahun 2014, saat saya masih mengajar di SMP YPPU Sigli. Pada waktu itu, di ajang Olimpiade Sains Nasional yang diadakan di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Kemudian yang kedua, saat saya mengajar di MTS swasta Jimal Amal, Kabupaten PD Jaya. Saat itu, pada ajang kompetisi sains madrasah yang diadakan oleh Kementerian Agama yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Dan alhamdulillah juga pada tahun 2019 kemarin, saya berhasil lulus menjadi CPNS di Kabupaten PD Jaya dan bertugas di SMP Negeri 2 Bandar Baru, tempat saya bertugas sekarang. Berbeda dengan 2 sekolah saya sebelumnya yang merupakan sekolah swasta dan sekolah unggul, sekolah saya yang sekarang letaknya dekat dengan laut dan perbukitan, sehingga pekerjaan orang tua siswa rata-rata adalah sebagai petani dan nelayan, sehingga banyak siswa yang bahkan tidak mempunyai HP, apalagi HP Android. Tapi ini tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap membimbing Olimpiade pada anak-anak SMP Negeri 2 Bandar Baru, karena saya yakin di masa mendatang pasti ada anak-anak kami yang lolos ke nasional. Sejak Januari kemarin, kami sudah melakukan seleksi dan membentuk tim Olimpiade Matematika, dan bimbingan sudah berjalan rutin selama 1 bulan. Sampai akhirnya pemerintah menutup sekolah karena adanya pandemi COVID-19. Karena sekolah ditutup, maka pembelajaran tidak bisa dilanjutkan. Tapi kami berinisiatif dengan anak-anak bahwa kami akan melakukan bimbingan secara offline. Saya sudah menghubungi beberapa siswa dan ternyata ada 3 orang siswa yang mempunyai HP Android. Kemudian kami sudah membentuk komitmen dengan anak-anak yang lain, walaupun mereka tidak mempunyai HP, tapi mereka berkeinginan untuk tetap melaksanakan bimbingan Olimpiade Matematika. Kemudian saya merancang suatu model pembelajaran yang bisa digunakan untuk belajar dari rumah, yaitu model pembelajaran mind mapping. Bagaimanakah pembelajaran mind mapping tersebut? Berikut sintaks pembelajaran mind mapping. Langkah pertama, menyampaikan kompetensi dan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pembelajaran. Di sini, peserta didik diminta untuk membuat mind mapping dari materi dasar Olimpiade, yaitu bentuk aljabar. Sebelum membuat mind mapping, peserta didik diminta untuk mencari materi dan rumus-rumus aljabar dari berbagai sumber. Terutama disarankan membuka portal rumah belajar melalui fitur sumber belajar, ataupun melalui fitur buku sekolah elektronik atau BSE. Atau bagi siswa yang tidak mempunyai HP Android, boleh mencari materinya dari buku Olimpiade atau melalui modul yang dibagikan di sekolah. Langkah yang kedua, membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk membuat mind mapping. Di sini, karena belajarnya dari rumah, siswa tidak bekerja melalui kelompok, sehingga langkah yang kedua sedikit dimodifikasi, yaitu siswa mengerjakan sendiri untuk membuat mind mapping.
Langkah yang ketiga, siswa bekerja dalam kelompok membuat mind mapping. Karena langkah yang kedua sudah dimodifikasi, maka langkah yang ketiga juga berubah, yaitu siswa bekerja sendiri membuat mind mapping. Langkah yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Pada langkah yang keempat ini, karena belajarnya di rumah, siswa diminta mendokumentasikan kegiatan pembuatan mind mapping dan memfoto hasilnya. Langkah yang kelima, membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung. Pada langkah yang kelima ini, siswa ditekankan untuk mengingat kembali rumus-rumus yang sudah dituliskan dalam mind mapping, karena rumus-rumus tersebut akan banyak digunakan dalam penyelesaian soal-soal Olimpiade ke depannya. Berikut hasil mind mapping yang dibuat oleh para siswa. Pelajaran dari rumah yang kami kerjakan, saran saya kepada seluruh siswa di seluruh Indonesia agar senantiasa membuka portal Rumah Belajar di situs belajar.kemdikbud.go.id, karena di situ banyak fitur yang sangat bermanfaat dan menarik, seperti Fitur sumber belajar, fitur kelas digital, fitur laboratorium maya, dan fitur bank soal, serta banyak fitur pendukung lainnya.